Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Vela, NIM 2308658. Baiklah, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai fisiologi olahraga. Yang pertama yaitu sistem energi. Saat sedang berolahraga, terdapat dua simpan energi utama di dalam tubuh. Yang pertama yaitu simpanan karbohidrat, yaitu jumlah yang terbatas di dalam tubuh sekitar 0,5 kg dan tersimpan dalam bentuk glikogen otot, glikogen hati, dan glukosa darah. Kedua, lemak merupakan jumlah besar yang akan tersimpan dalam jaringan adipose dan di dalam otot sebagai triacylglycerol. Sumber energi dalam olahraga. Pada saat kita berolahraga, kita dapat memenuhi kebutuhan energi melalui sumber-sumber energi yang tersimpan di dalam tubuh, yaitu melalui pembakaran karbohidrat, pembakaran lemak, serta melalui pemecahan protein. Selanjutnya, sistem aerobik dan anaerobik. Sistem aerobik adalah proses metabolisme energi dengan menggunakan oksigen. Selain menggunakan glukosa, sistem ini juga bisa memakai bahan nutrisi lain, yaitu lemak dan protein. Sedangkan sistem anaerobik. Sistem anaerobik adalah proses metabolisme energi tanpa menggunakan oksigen. Proses anaerobik terjadi di dalam sel di luar mitokondria. Proses anaerobik ini menghasilkan sejumlah energi dan hanya cukup membentuk beberapa molekul ATP. ATP yang dibentuk tersebut hanya cukup untuk melakukan aktivitas dalam beberapa detik. Selanjutnya yaitu otot rangka dan latihan. Struktur dan fisiologi otot rangka. Sebagai alat gerak aktif, otot rangka merupakan peranan yang penting karena otot rangka merupakan otot yang dapat dikontrol oleh kemauan kita, atau yang disebut juga dengan voluntary. Oleh sebab itu, otot rangka disebut juga sebagai otot sadar. Artinya berkontraksi dan relaksasinya otot rangka ini bisa diatur sesuai dengan kemauan kita, seperti otot polos, yaitu lambung, usus, dan pembuluh darah. Sedangkan otot jantung termasuk ke dalam otot tak sadar atau disebut juga dengan involuntary, karena proses kontraksi dan relaksasinya tidak bisa dikendalikan dan bekerja secara otomatis. Secara otomatis, struktur sebuah otot rangka terdiri dari beberapa bagian, yaitu spem fasciculus, muscular fiber, myofibril, dan myofilamen, yang terdiri dari filamen aktin dan myosin. Filamen aktin dan myosin merupakan bagian yang terkecil dari sebuah otot rangka. Dan pada bagian inilah pusat terjadinya gerakan dari otot secara keseluruhan. Mekanisme kontraksi dan relaksasi otot rangka. Terjadinya kontraksi dan relaksasi otot ini disebabkan oleh beberapa komponen otot sebagai berikut. Yang pertama yaitu filamen aktin, yang kedua filamen myosin, yang ketiga miromyosin, 4 sarkoplasma retikulum, 5 transfer tubule, 6 ion kalsium. Sambungan saraf otot. Salah satu komponen yang saraf penting agar otot dapat bekerja atau berkontraksi dan istirahat sesuai dengan fungsinya harus ada rangsangan atau impuls dari serabut saraf. Serabut saraf yang melayani otot rangka adalah saraf motorik agar dapat menjalankan fungsinya atau kontraksi dan relaksasi setiap sel otot rangka dihubungkan. Serabut saraf yang berasal dari sel saraf. Tipe serabut otot. Dilihat dari serabutnya, otot rangka dibagi ke dalam dua tipe, yaitu serabut otot lambat atau slow twitch dan serabut otot cepat atau fast twitch. Serabut otot lambat disebut juga slow twitch atau ST. Ototnya berwarna merah, tipe 1 dan serabut otot aerobik. Sedangkan otot cepat disebut juga sebagai otot fast twitch. Ototnya berwarna putih, otot anaerobik tipe 2. Serabut otot cepat dibagi ke dalam dua bagian, fast twitch A, fast twitch oksidatif glikolitik, dan fast twitch B atau fast twitch glikolitik. Selanjutnya yaitu kardiovaskular dan latihan. Kardiovaskular berasal dari bahasa Inggris yaitu kardio, artinya jantung, dan vaskuler, artinya sirkulasi. Sistem kardiovaskular terdiri atas jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Darah sebagai transportasi yang akan membawa berbagai macam bahan seperti oksigen dan nutrisi.
Struktur dan fisiologi jantung. Jantung adalah organ berotot yang terletak di rongga dada, diselimuti oleh perikardium yang terdiri atas dua lapisan perikardium perithalis dan perikardium visceralis. Manfaat latihan terhadap sistem respirasi. Latihan fisik secara teratur dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi sistem respirasi. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan kapasitas paru-paru atau volume darah yang dapat dihirup dan dikeluarkan oleh paru-paru, meningkatkan efisiensi pertukaran gas di alveolus, memperkuat otot-otot pernapasan seperti diafragma dan otot-otot antarika, meningkatkan daya tahan kardiorespirasi secara keseluruhan. Jenis-jenis latihan untuk meningkatkan sistem respirasi. Terdapat berbagai jenis latihan yang dapat membantu meningkatkan kapasitas dan fungsi sistem respirasi. Salah satu jenis latihan yang paling efektif adalah latihan aerobik, seperti lari, bersepeda, berenang. Selain itu, latihan bernyanyi juga dapat memberikan manfaat bagi sistem respirasi. Dalam bernyanyi, individu harus mengatur pola pernapasan dan kapasitas paru-paru untuk menghasilkan nada yang stabil dan berkualitas. Selanjutnya yaitu memahami ergogenic aids dan doping. Ergogenic aids adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan performa atau kapasitas fisik seseorang dalam berolahraga. Definisi ergogenic aids. Yang pertama yaitu membantu performa. Ergogenic aids digunakan atlet untuk meningkatkan performa dan mencapai potensi maksimal mereka secara legal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan. Contohnya yaitu termasuk suplemen, nutrisi, dan metode pelatihan untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan kelenturan. Untuk penggunaan ergogenic aids ini, penggunaannya diperbolehkan dan tidak melanggar aturan di dalam olahraga. Selanjutnya, definisi doping. Doping mengacu penggunaan zat terlarang atau dilarang untuk meningkatkan performa olahraga. Tindakan penggunaan doping ini adalah tindakan yang melanggar peraturan di dalam olahraga atau etika di dalam olahraga. Selanjutnya jenis obat yang termasuk doping seperti amfetamin, kokain, kafein, testosteron, dan lain sebagainya. Metode-metode doping yang dilarang. Yang pertama, transfusi darah. Transfusi darah yaitu seperti menambah volume darah dan hemoglobin untuk meningkatkan pengiriman oksigen ke otot. Yang kedua, steroid analogik, meningkatkan massa otot dan kekuatan. Yang ketiga yaitu erythropoietin atau yang disebut juga dengan EPO, yaitu merangsang produksi sel darah merah untuk meningkatkan kapasitas oksidasi. Selanjutnya yaitu otot rangka dan latihan. Struktur dan fisiologi otot rangka. Sebagai alat gerak aktif, otot rangka merupakan peranan yang penting karena otot rangka merupakan otot yang dapat dikontrol oleh kemauan kita atau yang disebut juga dengan voluntary. Oleh sebab itu, otot rangka disebut juga sebagai otot sadar. Artinya berkontraksi dan relaksasinya otot rangka ini bisa diatur sesuai dengan kemauan kita, seperti otot polos, yaitu lambung, usus, dan pembuluh darah. Sedangkan otot jantung termasuk ke dalam otot tak sadar atau disebut juga dengan involuntary, karena proses kontraksi dan relaksasinya tidak bisa dikendalikan dan bekerja secara otomatis. Secara otomatis, struktur sebuah otot rangka terdiri dari beberapa bagian, yaitu sperm fasciculus, muscular fiber, myofibril, dan myofilamen, yang terdiri dari filamen aktin dan myosin. Filamen aktin dan myosin merupakan bagian yang terkecil dari sebuah otot rangka. Dan pada bagian inilah pusat terjadinya gerakan dari otot secara keseluruhan. Mekanisme kontraksi dan relaksasi otot rangka. Terjadinya kontraksi dan relaksasi otot ini disebabkan oleh beberapa komponen otot sebagai berikut.
Yang pertama yaitu filamen aktin, yang kedua filamen miosin, yang ketiga miromiosin, 4 sarkoplasma retikulum, 5 transfer tubule, 6 ion kalsium. Sambungan saraf otot. Salah satu komponen yang saraf penting agar otot dapat bekerja atau berkontraksi dan istirahat sesuai dengan fungsinya harus ada rangsangan atau impuls dari serabut saraf. Serabut saraf yang melayani otot rangka adalah saraf motorik agar dapat menjalankan fungsinya atau kontraksi dan relaksasi setiap sel otot rangka dihubungkan. Serabut saraf yang berasal dari sel saraf. Tipe serabut otot. Dilihat dari serabutnya, otot rangka dibagi ke dalam 2 tipe, yaitu serabut otot lambat atau slow twitch dan serabut otot cepat atau fast twitch. Serabut otot lambat disebut juga slow twitch atau ST. Ototnya berwarna merah, tipe 1 dan serabut otot aerobik. Sedangkan otot cepat disebut juga sebagai otot fast twitch. Ototnya berwarna putih, otot anaerobik tipe 2. Serabut otot cepat dibagi ke dalam 2 bagian, fast twitch A, fast twitch oksidatif glikolitik, dan fast twitch B atau fast twitch glikolitik. Selanjutnya yaitu kardiovaskular dan latihan. Kardiovaskular berasal dari bahasa Inggris yaitu cardio, artinya jantung, dan vaskuler, artinya sirkulasi. Sistem kardiovaskular terdiri atas jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Darah sebagai transportasi yang akan membawa berbagai macam bahan seperti oksigen dan nutrisi. Struktur dan fisiologi jantung. Jantung adalah organ berotot yang terletak di rongga dada, diselimuti oleh perikardium yang terdiri atas 2 lapisan perikardium peritalis dan perikardium visceralis. Pembuluh koroner. Pembuluh koroner adalah sistem peredaran darah yang khusus untuk menyuplai darah ke otot jantung. Pembuluh koroner mengalirkan darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung, kemudian mengembalikan darah yang tidak terogenasi ke paru-paru untuk dioksigenasi ulang. Stroke volume. Stroke volume adalah volume darah yang dipompa oleh jantung dalam 1 detak. Misalnya, pada orang yang terlatih dengan baik, jumlah darah yang dihasilkan oleh jantung dalam 1 denyut bisa mencapai 111 ml. Sedangkan pada orang yang tidak terlatih hanya mencapai 70 ml. Cardiac output adalah volume darah yang dipompa oleh jantung dalam 1 menit. Misalnya, yang pertama yaitu pada waktu istirahat, jumlah cardiac output antara satu orang dengan orang lain bisa saja berbeda, karena jumlah tersebut bisa dipengaruhi oleh tingkat emosional masing-masing. Yang kedua yaitu cardiac output pada waktu latihan. Selama melakukan aktivitas fisik, misalnya latihan, cardiac output akan meningkat dari 5 liter per menit sampai 40 liter per menit. Dan ini tergantung dari intensitas latihan atau beban kerja yang dilakukannya. Kapasitas aerobik maksimal Voltmec. Kapasitas aerobik maksimal atau umum disebut juga dengan Voltmec adalah kemampuan tubuh mengkonsumsi oksigen. Kemampuan tubuh mengkonsumsi oksigen secara maksimal per menit. Voltmec adalah jumlah maksimum oksigen dalam mililiter. Seseorang dapat digunakan dalam 1 menit per kilogram berat badan. Mereka yang fit memiliki nilai Voltmec yang lebih tinggi dan dapat berolahraga lebih intensif daripada mereka yang tidak dikondisikan yang baik. Voltmec cardiac output dengan perbedaan O2. Voltmec dipengaruhi oleh cardiac output dan perbedaan oksigen antara darah yang dipompa oleh jantung yang darah tidak terogenasi. Cardiac output berfungsi sebagai indikator kekuatan pompa jantung, sedangkan perbedaan oksigen antara darah yang dipompa oleh jantung dan darah yang tidak terogenasi mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengkonsumsi oksigen. Voltmec dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan fisik dan kesehatan jantung. Selanjutnya, sistem respirasi dan latihan.
Anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Sistem respirasi merupakan serangkaian organ yang bertanggung jawab untuk proses pernapasan. Organ utama dalam sistem ini adalah paru-paru, yang terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Selain itu, terdapat juga organ lain seperti hidung, faring, laring, trakea, dan diafragma, yang memiliki peran penting dalam proses respirasi. Hubungan sistem respirasi dengan olahraga. Sistem respirasi memiliki hubungan yang erat dengan olahraga dan aktivitas fisik. Selama berolahraga, tubuh memerlukan lebih banyak oksigen untuk memenuhi kebutuhan energi sel-sel tubuh yang meningkat. Oleh karena itu, sistem respirasi harus bekerja lebih keras untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan dan membuang karbon dioksida untuk menghasilkan selama sistem proses metabolisme. Selanjutnya yaitu suhu dan lingkungan dalam olahraga. Suhu inti tubuh. Apa itu suhu inti tubuh? Suhu inti tubuh atau core temperature adalah suhu yang terdapat pada tubuh dan biasanya yang dijadikan pedoman untuk menentukan suhu tubuh dan dipakai suhu permukaan atau skin temperature yang diukur dengan skin thermometer maupun suhu inti tubuh atau core temperature yang diukur melalui oral atau anus. Suhu tubuh normal adalah 37 derajat Celcius dan ini relatif konstan. Biasanya akan meningkat rata-rata 1 derajat Celcius pada siang hari dan turun 1 derajat Celcius pada malam hari. Pengaturan suhu tubuh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa suhu tubuh sedapat mungkin dipertahankan dalam kondisi normal atau mendekati normal adalah 37 derajat Celcius. Penurunan dan naiknya suhu tubuh biasa saja terjadi sebagai akibat dari terpaan suhu lingkungan baik dingin maupun panas dan biasa juga disebabkan oleh berbagai infeksi maupun serangan berbagai kuman penyakit pada tubuh dan bisa juga sebagai akibat dari melakukan aktivitas. Namun demikian, tubuh berusaha menjaga agar suhu tubuh kita terlalu rendah atau tinggi. Hal ini digunakan oleh sistem pengatur suhu tubuh yang terdapat di dalam otak atau yang disebut juga hipotalamus. Sistem pengaturan suhu tubuh ini dikenal dengan istilah Thermal Regulatory Center atau pusat pengaturan suhu tubuh. Mekanisme perpindahan suhu. Tubuh kita bisa menerima maupun kehilangan panas dengan evaporasi. Evaporasi adalah pada saat tubuh kita kehilangan panas dengan cara berkeringat sehingga terjadi penguapan. Penguapan menyumbat sekitar 25% dari kehilangan panas dan waktu istirahat. Tetapi dalam kondisi lingkungan yang panas, penguapan adalah cara yang paling penting dari kehilangan panas selama latihan. Dalam penguapan, panas dipindahkan dari tubuh ke air pada permukaan kulit. Baik, sampai di sini saya dapat menjelaskan materi mengenai fisiologi olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.